daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Semua percaya bahwa keadilan adalah milik bersama. Jadi pada waktunya nanti kami juga percaya kebenaran akan terungkap dengan terang. Tiga bukti, 24 saksi tak menjawab tuntas teka-teki kematian Arya Daru Pangayunan. Akhir cerita diplomat muda di kamar 105 dinyatakan tak ada unsur pidana. Tak pula ada keterlibatan dari pihak lain. Spekulasi berkelindan, misteri kematian dengan kepala terlilit lakban. Mungkinkah kesengajaan atau insidental? Desakan investigasi ulang kematian Arya Daru Pangayunan bermunculan. Masih berselimut misteri, mungkinkah Polri investigasi lagi? Saya Davi Pratama, pemirsa inilah interupsi. Kematian Daru diungkap, misteri belum terungkap. Dan pemirsa, saya tidak sendirian, di studio sudah hadir sejumlah narasumber. Saya langsung perkenalkan, di sebelah kanan saya ada Bang Edi Hasibuan, Direktur Eksekutif Lemkapis. Malam Bang Edi. Apa kabar Bang? Mengikuti kasus ini ya? Oke. Oh tentu analisisnya Ini tajam. sangat menarik. Oke, nanti kita uji Ya. argumentasi Anda. Kemudian ada Yusuf Warsim, Komisioner Kompolnas. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang. Nah ini Kompolnas biasanya punya data nih yang akan dijabarkan buat kita semua malam hari ini. Di sebelah kiri saya ada Bang Saur Siagian, praktisi hukum. Selamat malam Bang. Selamat malam Davi. Apa kabar? Dahsyat. Dahsyat, Karena luar ini biasa. kita- Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Bang Julius Ibrani, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selamat malam Bang. Malam Davi, terima kasih. Tentu saja punya analisis yang berbeda nih tentang kasus ini. Harus Oke. ada. Dan melalui Zoom juga kami sudah terhubung dengan Nikolai Aprilindo, praktisi hukum dan HAM, yang konon katanya beliau juga memiliki analisis berdasarkan data yang ia miliki. Selamat malam Bang Nikolai, saya langsung sapa. Selamat malam. Suara saya sudah terdengar Bang Nikolai? Sangat jelas. Sangat jelas. Oke, sebelum kita diskusi saya jelaskan aturan mainnya. Bapak-bapak, ini kita boleh diskusi, kita boleh interupsi, tapi tidak boleh emosi Bapak-bapak. Ya. Terima kasih. Oke, saya ke Bang Nikolai terlebih dahulu. Boleh ditampilkan teman-teman, saya ingin bicara dengan Bang Nikolai. Bang Nikolai, melihat kasus kematian dari Arya Daru Pangayunan, bagaimana Anda melihat apa yang menjadi sorotan di publik, termasuk juga data yang ditampilkan oleh polisi? Baik, terima kasih. Pertama, saya harus katakan bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Yang kedua, saya harus katakan bahwa ini ibarat pemerintah ditampar oleh sindikat mafia TPPO. Dan perlu diketahui, saya yang pernah juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM pada Kementerian HAM RI, saya melihat kasus ini bukanlah kasus kematian biasa, bukan kasus kematian bunuh diri, tetapi ini adalah kasus kriminal, kasus pembunuhan yang dilakukan hampir sempurna tapi tidak sempurna oleh orang-orang yang memiliki keahlian khusus secara profesional, mau dikatakan itu pembunuh bayaran atau apapun, tetapi mereka punya keahlian khusus untuk melakukan hal-hal semacam ini. Oke, argumentasi Anda serius Bang Nikolai. Apa yang menjadi analisa Anda, kemudian indikasi apa saja? Pertama, kita melihat
bahwa almarhum mati dalam keadaan yang tidak semestinya atau tidak wajar. Pertama, wajah sudah ditutupi plastik, kemudian dilakban. Yang kedua, yang saya dapatkan informasi dari berbagai pihak yang resmi, bahwa keadaan sekujur tubuh Colt selimut rapi. Makanya saya pikir kalau orang bunuh diri, kenapa dia ikat tangannya sendiri atau dia lakban, dia plastikin mukanya, baru dia lakban secara rapi, dia ikat tangannya, baru dia selimutin dirinya. Ini satu hal yang mustahil bagi saya. Nah, kalau orang berpendapat siapa yang membunuh, tidak ada kerusakan di plafon, kerusakan di pintu, di jendela. Saya berpendapat lain, bahwa setiap tindakan-tindakan profesional dalam hal melakukan tindak kejahatan, khususnya pembunuhan, tentunya si pelaku sudah membaca situasi, mempelajari situasi, bahkan mempelajari hal-hal yang dapat dilakukannya tanpa jejak. Artinya ini pembunuhan senyap yang tidak bisa disederhanakan menjadi pembunuhan bunuh diri atau bunuh diri. Oke, Bang Nikolai, mohon maaf saya potong. Mohon maaf saya potong. Ya. Bang Nikolai, tadi Anda katakan pembunuhan senyap, artinya harus dilakukan oleh seseorang yang profesional. Nah, siapa menurut Anda? Yang saya katakan profesional, senyap, bahwa tidak meninggalkan jejak apapun. Orang-orang yang dapat melakukan itu adalah orang-orang yang mempunyai keahlian khusus, yang terlatih dan mempunyai keahlian khusus. Kalau pembunuh-pembunuh kacangan tidak akan bisa melakukan itu. Di mana orang-orang terlatih dan mempunyai keahlian khusus ini sudah terlatih sedemikian rupa, sehingga mereka bisa masuk tanpa jejak, tanpa suara, tanpa merusak, dengan berbagai cara. Beberapa kasus pembunuhan yang pernah saya tangani, yang hampir-hampir mirip, itu sama modusnya. Dan caranya pun sama. Tetapi dalam hal ini, yang mau saya katakan bahwa ini adalah pembunuhan terhadap aparatur pemerintah, khususnya diplomat. Sebagai seorang diplomat, ini tidak berdiri sendiri. Ini ada kaitannya dengan pekerjaan-pekerjaan sebelumnya dan saat ini yang dikerjakan oleh almarhum, maupun ada hubungannya juga dengan masalah wanita. Baik, kita tahan di situ. Nah, saya ingin mengetahui pandangan dari Bang Yusuf. Pak Yusuf, Anda mengikuti kasus ini, kemudian juga Anda pasti dilaporkan mengenai fakta-fakta yang ditemukan oleh polisi. Sebenarnya seperti apa? Ya, terima kasih. Kita kembali ke yang disebut penyelidikan. Penyelidikan itu fokusnya mengumpulkan bukti awal dan informasi yang cukup untuk menentukan ini peristiwa pidana atau bukan. Ketika melihat ada jenazah, ini pembunuhan atau dibunuh. Bahwa ketika menalarkan secara hukum bahwa ini pembunuhan, maka dia kan melihat delik. Yang disebut unsur pembunuhan itu apa? Ada perbuatan yang menyebabkan kematian orang lain dan perbuatan itu dilakukan sengaja. Nah, penyelidik sudah dipastikan menggunakan nalar itu. Apakah ada unsur-unsur yang paling utama, kedua unsur itu? Nah, maka dilakukanlah pengumpulan fakta-fakta, dilakukanlah olah TKP. Nah itu sempat 3 kali dilakukan olah TKP. Kita tanya, apa yang dilakukan di olah TKP? Itu yang resmi ya, yang resmi. Masih mondar-mandirnya selain itu ada, melihat, pasti terus dilihatnya, dianalisis terus. Nah, yang paling penting mengapa sampai 3 kali diolah TKP, ingin dipastikan apakah ada
cercah jejak yang bisa diketahui bahwa ini apabila diduga pembunuhan jejak pelakunya. Artinya Karena kalau argumentasi Bang Nikola itu sudah diuji begitu? Iya, saya sendiri melakukan penalaran itu. Oke. Mana karena mungkin orang pembunuhan senyap karena meninggalkan jejak. Nggak soal mungkin lakban orang itu pembunuhan memang rapi. senyap Oke. Rapi. meninggalkan jejak itu Begitu nggak dia mungkin. melihat lakban, wah ini tidak mungkin dalam nalar logis kita dilakukan sendiri. Oke. Tapi kan nalar pembunuhan itu gugur ketika ada fakta identifikasi jejak sidik jari di lakban. Lakban itu kan lem. Sidik jarinya? Sidik jari siapa yang ditemukan? Ya, pada sidik saat jari itu? Hanya dari satu orang? hasil identifikasi hanya almarhum. Oke. Nah. Sambil ditampilkan oleh teman-teman kita DNA punya visual hanya almarhum. lakban Nah. Arya. Nah, sebelum kita ke sana, kita olah TKP itu. Waktu-waktu krusial kita harus runtut kan. Ya. Waktu krusialnya kapan? Jam 21 ketika istri sudah tidak bisa lagi berkomunikasi. Karena tidak berbalas. Oke. Baik. WA itu tidak berbalas, chattingnya tidak berbalas. Off. Nah, dari situ ternyata ada rekaman CCTV dari Tekti sendiri Oke. ke Kemenlu. Baik. Setelah itu baru pulang ke kos sampai Oke. pukul 23.23. Oke. Nah, kita lihat bagaimana rekaman CCTV. Maka apakah rekaman CCTV ini asli, ada editing atau bukan? Harus dipastikan. Ya. Nah, dipastikan oleh forensik, tidak ada penyisipan, tidak ada pemotongan. Nah, karena di CCTV itu terlihat tidak bisa dari pukul 7 pagi sampai Oke, 7 baik. 7 Baik. pagi 7 Juli sampai Baik. 8 itu tidak bisa ada orang masuk. Baik, Pak Yusuf, Tapi kita tidak percaya itu. Katakan tidak percaya itu. Artinya semua kemungkinan Iya, diuji dan diuji. dianalisis begitu ya. Kita tidak percaya itu. Bisa Oke. ada orang masuk. Baik. Oke. Pertanyaannya dari mana itu orang masuk ke TKP? Oke, itu? mungkin pertanyaan itu harus dijawab oleh Bang Julius. Analisis Anda seperti apa? Sederhana saja, saya kasih ada gium Latin, fakta sunt potentiora verbis, perbuatan dan fakta itu bicara lebih kuat daripada kata-kata. Saya kasih perbandingan begini, Betul. kata kunci yang coba kita turunkan antara bukti yang diajukan dengan narasi yang disampaikan adalah relevansi. Gitu. Kita tidak menemukan adanya relevansi di beberapa titik. Misal soal waktu tadi Mas Yusuf jelaskan. Ya, ini semata-mata tujuannya Davi untuk membantu penegakan hukum Polda Metro Jaya, untuk mencari keadilan bukan cuma bagi ADP dan keluarga, tapi pegawai-pegawai Kemlu yang sekarang deg-degan ketakutan gitu ya, dan kita semua juga. Karena ini bisa saja menimpa kita semua. Saya lanjutkan. Soal waktu dan tempat, itu terjadi yang namanya anomali spasio-temporal. Antara waktu dan tempat, spasial dan tempo itu tidak sinkron. Tadi disebutkan kapan handphone itu kemudian dinyatakan hilang dan mati, sementara ada device lain yang langsung nyambung kepada WA-nya dan itu masih aktif. Sementara device itu tidak ditemukan sampai sekarang. Artinya belum lock out di situ. Belum ya? lock out di situ dan masih aktif. Kalau Ya. di WA kita masih lihat last seen kapan Yes. itu masih aktif, sementara dinyatakan hilang. Lalu posisi antara luka yang disampaikan oleh forensik gitu ya, luka-luka di wajah, kemudian di leher, tanda kutip kekerasan benda tumpul, itu yang dijelaskan tim forensik, dengan peristiwa tempo dan tempat pada rooftop lantai 12 yang tidak mungkin terjadi pada sekitar wajah dan leher. Ya. Jadi ini relevansi tidak nyambung antara bukti yang diajukan termasuk lakban yang sebetulnya masih 100% belum digunakan itu lakban. Iya, oke. Dengan waktu dan juga peristiwa. Oke. Nah, ini yang harus kita pertanyakan karena dengan bertanya kita menemukan Oke, jawaban. baik, Nah, ini yang baik. kita kejar Mas David. Oke, baik. Ditahan sampai pertanyaan, mungkin nanti Bang Edi juga bisa menjawab. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali usai jeda. Tetaplah di Intro. Kembali di interupsi, pemirsa. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bang Julius ini yang menarik untuk dibahas. Tadi juga saya utang pertanyaan kepada Bang Edi. Tapi sebelum itu saya ingin
menunjukkan kepada pemirsa di rumah dan juga bapak-bapak tentang foto yang kami dapatkan, bagaimana kemudian posisi jenazah ketika pertama kali ditemukan ini dalam kondisi terlakban gitu ya. Boleh ditampilkan teman-teman? Ini kita lihat bersama fotonya. Ya, ini karena kita terikat oleh aturan, jadi kita blur. Namun foto ini sudah beredar luas di media sosial. Di bagian atas adalah bagian lakban itu ya. Lakban itu yang kemudian kita bisa lihat di foto sebenarnya memang itu terbungkus sangat rapi. Bagaimana pertanyaan kemudian muncul, bagaimana mungkin seseorang melakban mukanya sendiri dengan begitu rapi, kemudian pelekat yang begitu presisi dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya muncul. Pak Edi, silakan. Ya, terima kasih ya. Saya tadinya memang sudah berpikir juga apa yang menjadi pemikiran daripada Pak Kolai tadi ya. Karena saya lihat ini sangat aneh. Ini mencurigakan. Kemudian juga ini banyak misteri yang harus dijawab ya. Termasuk misalnya kalau kita lihat bagaimana lakban bisa dibungkus rapi ya. Kemudian urut-urutan dari peristiwa, dan banyak juga misalnya pernyataan dari berbagai pihak bahwasanya ini menjelaskan bahwasanya ini adalah pembunuhan. Banyak sekali kalau kita lihat. Tapi setelah kemarin mendengarkan apa yang menjadi paparan kepolisian ya, termasuk juga sodoran bukti-bukti fakta-fakta yang ada, termasuk misalnya kalau kita lihat kemarin ada juga perkomunikasi ya yang walaupun memang handphonenya tidak ditemukan, tetapi ada fakta-fakta dalam komunikasi yang menyebutkan bahwasanya dia pernah menyampaikan, pernah berkeinginan untuk melakukan bunuh diri ya. Tapi di luar itu adalah yang paling penting adalah kita melihat bahwasanya ada fakta-fakta lain bahwa termasuk misalnya di dalam kamar ada 3 pengaman ya, kunci, kemudian ada lagi grendel dan ada lagi yang lain ya. Artinya pada saat itu kalau kita berpikir bahwasanya tidak mungkin ada orang lain masuk ke dalam kamar ya, bahwasanya ada pelaku yang melakukannya. Makanya disebutkan oleh pihak kepolisian adalah tidak ada pihak lain yang melakukannya. Bahkan saya berpikir ketika sebelumnya ini adalah kejahatan sempurna jika dilakukan oleh pihak lain ya. Namun setelah melihat daripada situasi di kamar tidak ada yang rusak ya. Kemudian ada lagi misalnya penjelasan daripada itu sangat menentukan ya, karena memang ini adalah merupakan penyidikan yang ilmiah, adalah scientific crime investigation ya, harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ya. Kalau tidak, ini akan tidak bisa diterima oleh masyarakat. Baik. Baik, Bang Sal, ada pendapat? Saya mulai dulu, Bung Deif, suasana kita ini kita sedang berduka. Betul. Jadi turut berduka cita sedalamnya atas kematian almarhum, tentu juga kepada keluarga. Sebab saya kira karena faktor duka ini yang saya kira mengapa kemudian diskusi kita ini jadi kita lakukan. Dan yang kedua, kami ini sebagai advokat praktisi hukum tentu narasi yang kami akan juga berikan itu dari perspektif hukum. Saya mulai karena saya cermati betul konferensi pers daripada, saya katakanlah polisi, karena di situ ada forensik, ada macam-macam. Ada yang saya apresiasi karena memang mereka total, yaitu statement daripada Dirkrimum. Saya kira harus kita berangkat dari sana karena tadi Pak Warsi sudah sedikit menyinggung, dia bilang ini masih dalam tahap penyelidikan. Masih dalam tahap penyelidikan. Belum. Ya kan, belum menjadi penyidikan. Cuman memang kontra karena ini yang sedang dinarasikan, sedang dikomprehensif pers itulah aspek hukum. Tapi di sisi lain anggotanya juga mengatakan ini adalah bunuh diri. Bicara bunuh diri, Dave, itu adalah aspek hukum. Itu jadi problematik. Karena komprehensif pers ini dipimpin oleh Dirkrimum Polda Metro, dia adalah simbol daripada kepolisian. Nah, bagi saya ini jadi unik, Pak Kompolnas. Bagaimana di sisi lain saya mengapresiasi agak sedikit berbeda soal kasus Sambo. Kalau Sambo waktu itu Mas Arsim kita ingat, tiba-tiba Kapolres Jakarta Selatan disclaimer bahwa ini bukan pembunuhan. Tetapi ini adalah upaya terjadi
upaya tembak menembak. Perlawanan. Nah, saya bersyukur kemudian Dirkrimum kemudian mengatakan, andaikan masih ada katakanlah informasi kemudian yang memberikan masukan, kita akan tidak lanjuti. Dasar moral itulah waktu saya diundang oleh produser, sebagian partisipasi kita bahwa kalau kita mengacu penyelidikan itu di pasal 1 ayat 5 tadi Pak Warsim sudah menyebut, ini rangkaian daripada tindakan penyelidik, apakah ini tindak pidana apa tidak? Artinya adalah teman-teman polisi menurut saya adalah mengetahui porsinya, tidak mengatakan tidak ada tindak pidana. Sekalipun saya bilang prihatin dibilang belum ada tindak pidana, tapi tim mereka yang memang dari forensik mengatakan ini adalah pembunuhan. Bicara pembunuhan, bicara bunuh diri, itu adalah aspek hukum. Pertanyaannya yang mana ini? Saya lebih setuju, saya memegang adalah disclaimer daripada Dirkrimum. Nah, oleh karena itu saya masuk dari sini, Dip. Karena memang ini adalah masih penyelidikan. Coba bayangkan, misalnya kita kan mewahnya kita advokat ini Pak Warsim kan hanya kemewahan bertanya, beda dengan penyelidik atau penyidik. Misalnya begini, wajar nggak misalnya bunuh diri, misalnya dia harus melakban dirinya? Ini pertanyaan simpel dan itu juga publik. Kemudian membuat plastik sekian lama. Bagaimana proses kematian itu begitu mengerikan? Satu itu pertanyaan tentu yang saya kira juga bisa menjadi masukan. Kedua misalnya begini, ada katanya dia berpergian dengan wanita. Misalnya pertanyaan-pertanyaan cerdas kita atau very simple. Mengapa misalnya pergi dia dengan wanita tidak kita tahu atau tidak ada CCTV-nya? Sementara misalnya yang di Deplu itu Mas Warsim, di mana itu adalah yang privacy, sampai dia ke lantai rooftop itu bisa ada. Mengapa misalnya itu kemudian tidak tahu kita wanitanya? Kita tahan dua pertanyaan itu dulu, biar pemirsa juga mengerti. Saya kasih kesempatan, Pak Yusuf, silakan. Jadi terkait dengan peluang, bahwa ini diduga dengan nalar pembunuhan, kan peluang itu harus kita uji dari rentang waktu komunikasi off dengan istrinya sampai kembali ke kos. Pukul 23.23 masuk di pintu area rumah kos. Nah, itu kan rentang waktu. Kemudian ada rentang waktu krusial lagi membuang sampah. Nah, ya kita buat posisi penyelidik itu dipastikan memposisikan yang diduga peristiwa pidana, yang berlawanan, yang bukan pidana itu pasti memposisikan karena dia menguji, mencari fakta itu. Nah, peluangnya katakanlah keluar buang sampah itu masuk itu kawan. Nah, tapi bagaimana cara pelaku itu melakukan pembunuhan? Kalau apabila dia bisa masuk, kunci slot yang terkunci dari dalam itu dia kunci dari jendela kan bisa dibuka, bisa ditutup. Pertanyaannya, pada saat penjaga kos membuka jendela itu posisinya terkunci atau tidak? Itu kita tanya, terkunci. Nah, kalau ada pelaku itu berhasil dia mengeksekusi, kemudian dia tutup dari jendela kunci slotnya itu, bagaimana dia jendela itu dikunci? Nah, sementara teknis kunci jendela itu tidak bisa model ditutup terus cekrek gitu. Saya belum lihat ke sana sebenarnya, Di. Mas Warsim. Kalau kita lihat konferensi pers itu kan kurang lebih jam 23 itu kan masih di rooftop. Kemudian ditemukan dia jam 5 sudah jadi mayat. Pertanyaannya, ada 6 jam jeda nih. Dia sudah di kamar itukah? Karena kan ada yang tadi itu yang dibilang Ijul itu ada memar-memar. Apakah dia masih di luar? Itu yang kita bilang. Baru di mana pada saat ini karena jam 6 jam ini belum ditemukan ini. Dan juga tidak ada konferensi pers daripada Dirkrimum. Waktu 6 jam itu apakah dia sudah di dalam jadi mayat? Atau dibayar dulu baru kemudian di sini? Karena kita lihat gini. Saya tambahkan satu lagi supaya lebih proporsional. Waktu kita lihat CCTV misalnya, waktu disuruh dibuka, itu lancar sekali pembukaan daripada pintu jendela itu.
Coba bayangkan kenapa tiba-tiba ada supaya dibuka. Karena yang saya tahu misalnya gini loh, kos-kos itu Dave, sedikit lagi Dave, supaya kos-kos itu karena privacy, kita bicara privacy. Tidak boleh sembarangan kemudian orang tiba-tiba buka misalnya basujadah 6 jam. Betul. Iya kan, di mana coba logikanya gitu loh, kecuali ada bang mayat, ada dugaan ini. Mas Yusuf gimana? Betul. Rentang Artinya, waktu 6 jam. Bentar dulu, Bang Saur sepakat dengan nalar yang kita bangun soal waktu itu. Iya. Soal waktu itulah yang kita uji karena dia krusial untuk memastikan pada saat dia masih di luar, apakah almarhum masih menjalani kehidupannya bernyawa, hidup. Nah, itu harus dipastikan. Iya. Maka waktu yang krusial itu setelah dia buang sampah, terlihatlah dia masuk kembali. Setelah itu kita tidak melihat lagi dia keluar. Jadi aktivitas di dalam kamar saja? Iya. Selama 6 jam itu? Di dalam kamar. Oke. Itulah yang kita uji. Ada waktu 6 jam. Oke. Berapa lama waktu yang diperlukan oleh si pelaku? Itu kita uji. Ya. Oke. Nah, masuk jendela semakin rumit. Jendela Oke, itu buka baik. begini. Baik. Tapi gini, Dev. Baik, nanti saya kasih kesempatan. Nanti saya kasih kesempatan. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Interupsi segera kembali. Kembali di interupsi, pemirsa. Tadi saya utang pertanyaan dan utang waktu sama Bang Julius. Silakan Bang Julius. Tapi saya ingin bertanya dulu kepada Anda. Jadi Anda tidak yakin bahwa almarhum Arya Daru Pangayunan ini mengakhiri hidupnya sendiri? Ini bukan soal keyakinan. Keyakinan soal nanti hakim dalam menentukan vonis. Tapi saya mau lihat fakta, Dev. Dari awal saya katakan tadi adalah fakta sunt potentiora verbis. Fakta itu yang mau kita gali. Makanya saya tidak akan berdebat soal apakah ada orang yang bisa masuk lewat jendela terkunci. Toh penjaga kosan bisa buka dengan enteng lewat samping, padahal kuncinya di tengah. Saya nggak akan berdebat soal itu. Tapi pertama, kita harus apresiasi bahwa penyidik memiliki progres. Saya sudah melihat ada CCTV lebih dari 20, keterangan saksi ratusan dan segala macam. Nah, fakta-fakta itu yang harus disampaikan kepada publik. Jadi publik mempunyai keyakinan bahwa penyidik bekerja dengan baik dan memiliki satu hasil tertentu. Tapi tidak boleh disimpulkan sebagaimana penjelasan Dirkrim Kombes Pol Wirat. Dikatakan bahwa kami masih berproses. Tapi yang harus kita pertanyakan adalah, tadi saya katakan kata kuncinya anomali spasio-temporal. Antara CCTV di rooftop 2143 sampai 23 dengan keterangan penjaga kos yang mengatakan 22 dia melihat. Ini kan satu orang yang sama di dua titik yang berbeda, itu tidak mungkin. Itu harus kembali dijelaskan. Yang kedua adalah yang dikatakan oleh forensik yang kemudian disimpulkan. Seorang ahli tidak boleh menyimpulkan proses penyelidikan, apalagi ahli forensik. Pasal 1 angka 28 KUHP membatasi bahwa keterangannya, hasil observasinya, apakah dia biomekanik medis, forensik fisik, eksternal, internal, segala macam, hasilnya apa. Bahkan kalau dia tidak menemukan faktor-faktor risikonya, dia tidak boleh menyimpulkan juga. Nah, ini yang kami pantau kemarin. Penjelasannya justru menimbulkan kecurigaan, bukan menjelaskan. Terlebih lagi ada statement, nah ini harus dikoreksi. Mas Wahyu, Kompolnas harus bekerja ketat dengan Polda Metro Jaya. Ada statement dari forensik mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang disampaikan oleh penyidik kepada kami. Itu bisa dianggap disrupsi, bisa dianggap intervensi, dan bahkan jangan-jangan penyidik tidak pernah menyampaikan itu, tetapi kemudian menimbulkan pertanyaan. Jadi ini soal narasi? Soal narasi, dari awal saya katakan, fakta sudah banyak, ini bisa jadi alat bukti, tetapi narasinya tidak nyambung. Makanya yang kita cari adalah relevansinya. Nah, jangan sampai, saya berkali-kali katakan, kita sudah punya banyak pengalaman, tadi Bang Saur cerita soal Ferdi Sambo lah dan segala macamnya. Jangan menutup informasi publik, jangan menutup analisis publik. Analisis publik juga harus dijadikan pertimbangan untuk menjawab demi apa? Satu kata aja, yaitu kejelasan. Adanya kejelasan, maka ada kepercayaan kepada Polda Metro Jaya. Kan begitu deh. Baik. Kita juga masih tersambung dengan Bang Niko. Bang Nikolai. Ya, silakan Bang Nikolai. Bagaimana bacaan Anda terhadap tadi argumentasinya? Saya sepakat dengan Julius tadi ya. Dan apa yang disampaikan oleh ahli forensik RSCM itu menjadi pegangan. Bahwa dia mengatakan bahwa kesimpulan penyebab kematian itu adalah gangguan pertukaran oksigen pada saluran napas atas yang menyebabkan kematian. Itu pertama. Kemudian hasil dari otopsi dari forensik yang dia lakukan, dia mengatakan
ditemukan kekerasan benda tumpul. Kemudian pelebatan pembuluh darah dan bintik-bintik pendarahan, sembab paru, pembengkakan paru. Dalam tenggorokan ditemukan lendir, busa halus, putih kemerahan. Memar pada bagian lengan bagian atas, kanan dan bawah. Kemudian mata kiri, lebam pada mata, kelopak atas mata sebelah kiri, dan bibir bawah bagian dalam. Nah, kalau kita mengatakan, kemarin waktu saya dialog di Metro TV ya, dari Kompolnas mengatakan bahwa lebam itu atau memar itu karena dia memeluk tembok. Mana mungkin orang memeluk tembok bisa memar? Aneh bin ajaib gitu kan? Nah, kemudian kesimpulan yang terakhir daripada forensik itu mengatakan tidak ditemukan penyakit pada organ tubuh almarhum. Ini kan tanda tanya besar. Nah, kemudian saya koreksi lagi pernyataan dari Kompolnas tadi mengatakan 21 itu sudah off gitu kan. Nah 21 itu dia masih menelpon istrinya, masih nyambung. Kemudian setelah itu 21.43 dia sampai di Kemlu dan naik ke atas rooftop itu sampai 23.09 berarti 1 jam 26 menit. Nah seperti saya katakan tadi 22.15 penjaga kos bernama Siswanto mengatakan bertemu dengan almarhum dan menyapa. Ini kan aneh bin ajaib. Nah kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa istrinya itu menelpon si penjaga kos, namun mati pertama teleponnya. Nah pada pukul 00 berapa itu? 00 sekian pada pukul 22.40 istri ADP menghubungi penjaga kos, namun mati HP-nya. Pukul 00.48 istri ADP menghubungi penjaga kos lagi dan tersambung. Nah, pada saat tersambung itu, kalau betul si almarhum sudah ada di kamar, kan harusnya penjaga kos mengetuk pintu, Pak, ada telepon dari istri, penting ini. Kan harus diketuk pintunya. Masa nggak diketuknya mondar-mandir, situ hanya melirik kamar. Ini kita kan sudah tanya besar bagi kita. Bang Niko, kita sudah tangkap. Intinya ada ketidaksesuaian waktu. Bang Yusuf, bagaimana Anda menjawab ini? Ya, ketidaksesuaian waktu yang mana? Yang tadi dikatakan oleh Bang Niko, kemudian jadi Bang Julius juga mengatakan bahwa bagaimana mungkin ada penjaga kos bertemu dengan almarhum di waktu yang bersamaan ketika almarhum diketahui masih ada di gedung Kemenlu misalnya. Iya. Kalau terkait dengan keterangan penjaga kos kan itu ada di dalam berita acara ya, acara. Tentu ketika ada yang keterangan penjaga kos ini tidak sesuai, maka yang dilihat kan fakta lain, gitu, fakta lain. Fakta lain itu kan misal apa sebenarnya komunikasi istri dengan penjaga kos. Apa sebenarnya yang diminta istri kepada penjaga kos? Itu kita dalami. Apakah istri meminta memanggilkan almarhum kepada penjaga kos? Itu harus jelas faktanya. Meminta memanggil atau melihat. Meminta bantuan, memastikan bahwa almarhum sudah kembali di rumah kos atau meminta memanggilkan bahwa nelpon. Ada suasana psikologis mencoba kita menjadi hubungan suami istri kedua belah pihak itu. Ketika istri siapapun, ya gitu kita pernah mengalami, tidak bisa lagi menghubungin suami, dia gelisah. Dia gelisah. Nah, kegelisahan itulah coba kita pahami gitu. Kegelisahan yang biasa-biasa saja atau kegelisahan yang luar biasa. Nah, itulah yang akan menentukan dengan kegelisahan yang biasa-biasa saja atau kegelisahan yang luar biasa saja, itu sangat menentukan apa yang diharapkan dari penjaga kos itu terhadap istrinya, terhadap suaminya. Nah, itulah yang kita dalami. Hanya memang ketika penyelidik menyampaikan belum menemukan peristiwa pidana, memang ada hal-hal yang sifatnya sangat privasi antara kedua belah pihak itu tidak bisa kita ungkapkan.
Oke, artinya tapi penyidik dan polisi menemukan itu ya? Ya, untuk menjelaskan apa sebenarnya yang diharapkan dari istri kepada penjaga kos itu. Apa? Apakah memanggil almarhum untuk bisa menerima teleponnya, atau sekedar melihat saja, memastikan bahwa almarhum sudah berada di rumah kos. Nah, itu hubungan antara istri dengan almarhum lah. Makanya menurut saya yang sangat relevan itu adalah, ini agak memang pertanyaan besar misalnya. Bagaimana telepon lama tiba-tiba ketemu yang dibilang pernah dia konsultasi yang mau bunuh diri itu, Mas. Sementara kita ini nggak mungkin kita sekarang ini lepas dari HP. Nggak mungkin, malah mungkin istri kita hanya katakanlah 1 jam kita ketemu dengan dia atau anak-anak kita. Tapi ini 24 jam kita ketemu dengan HP ini. Pertanyaannya kemana HP itu rahasia besar menurut saya, yang juga teman-teman Kompolnas harus mendorong supaya polisi menemukan itu. Dugaan saya di situ semuanya rahasianya itu. Mengapa HP yang lama tidak lagi dipakai sudah ditemukan? Mengapa hal yang paling vital itu tiba-tiba hilang? Itu menurut saya. Kalau itu tidak ditemukan, saya pikir sangat logis kalau kemudian kalau tadi Mas Warsim bilang ini ada hal yang privasi. Apa makna privasi? Polisi mengatakan ditemukan misalnya kontrasepsi. Bukan kita yang menggelar perkara itu, Pak Warsim. Ditemukan pelumas. Kita kan hanya mewah kemudian mempertanyakan itu. Apa kaitannya dengan pelumas ini kontrasepsi dengan statement misalnya penyelidik atau polisi bahwa ada hal yang privasi. Dan barang bukti itu ditampilkan pada saat konferensi pers. Pada saat itu. Apakah maksudnya privasi itu ada selingkuhan dengan siapa? Itu yang kita bilang. Saya bertanya, wanita yang dia pergi ke Grand Indonesia, mengapa misalnya itu tidak ditampilkan CCTV-nya? Kan inilah pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjadi barang bukti. Tapi katanya kan sudah diperiksa oleh polisi wanita. Nah itu dia, kan di sisi lain betul. Udah diperiksa polisi katanya, ada CCTV di Retop. Ada CCTV yang di Kemenlu. Mengapa misalnya kaitan antara kontrasepsi dengan pelumas, misalnya dengan wanita ini? Apakah ada hubungan dengan wanita itu dengan ini? Dan ada kontrasepsi yang sudah dipakai? Ada yang tidak dipakai gitu loh. Baik, poinnya sudah kita tangkap. Nanti saya kasih kesempatan Bang Edi, pemirsa, interupsi segera kembali. Kembali di interupsi pemirsa, saya ke Bang Edi, tadi belum sempat menyampaikan argumentasinya. Bang Edi, memulai tapi apa yang dikatakan Bang Saur tadi menarik soal privasi dan lain sebagainya. Saya paham bahwasannya ini memang banyak sekali mendapatkan sorotan masyarakat. Banyak sekali mendapatkan perhatian masyarakat ya. Kenapa? Memang dari awal ini banyak terjadi pro kontra. Banyak terjadi perbedaan pandangan ya. Ada yang menyebutkan bahwasanya ini bunuh diri, ada yang menyebutkan bahwasanya pembunuhan ya. Tetapi kita paham bahwasanya memang ini menjadi misteri. Saya kira ini juga sangat saya sampaikan tadi ini sangat menarik. Kenapa? Karena di sini adalah banyak hal yang mendapatkan sorotan. Termasuk misalnya dia adalah menjadi diplomat muda ya. Kemudian bahkan waktu itu ada juga yang menyebutkan bahwa dia adalah merupakan orang yang berantas TPPO. Banyak juga yang kemarin ya. Namun demikian tentunya memang tugas polisi adalah harus menjelaskan kepada masyarakat apa yang terjadi. Dan itu sudah dijelaskan kemarin. Bahwa saya tidak tahu persis ya. Tapi selama saya kemarin waktu keterangan pers, saya tidak melihat bahwasannya polisi menyebutkan bahwasannya ini kasus bunuh diri ya. Yang saya lihat kemarin penjelasan Pak Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya disebutkan bahwasanya ini meninggal dan tidak ada keterlibatan pihak lain ya. Itu dijelaskan di dalamnya. Namun demikian tadi sahabat saya menyebutkan bahwasanya ada dokter forensik menyebutkan ya. Padahal sebetulnya kalau saya lihat memang ini memang belum selesai kalau menurut saya ya. Masih perlu didalami, termasuk kalau kita lihat saat ini ada handphone yang hilang ya. Saya kira menjadi tugas kepolisian harus menemukan ini sehingga nanti tidak menimbulkan kecurigaan kepada masyarakat ya. Tidak menimbulkan kecurigaan bahwasanya ada sesuatu yang ditutupi. Jadi Anda sepakat ketika ada fakta baru bahwa ini harus dilanjutkan penyelidikannya? Ketika misalnya ada informasi baru, saya kira tugas polisi harus mengungkap jika memang itu ada fakta-fakta yang memberikan suatu fakta baru ya.
Dan itu saya setuju kalau misalnya demikian. Oke, karena kejanggalannya bahkan warga atau masyarakat juga melihat ada banyak kejanggalan di sini kan, Bang Saur, silakan Bang Saur. Nah, oleh karena itu saya kira Bung Deep, saya malah disclaimer juga kawan-kawan Dirkrimum, kelihatannya ada hal yang berbeda soal kasus Sambo. Kita ingat bahwa bagaimana tsunami menghantam teman-teman di kepolisian kasus Sambo, alhamdulillah. Karena partisipasi publik terlebih kepada media kemudian itu terungkap. Maksud saya begini, peristiwa kepada Arya Danu sebenarnya juga ancaman kepada Deib, kita semua yang di sini 280 juta rakyat Indonesia. Nah, problemnya adalah kehormatan untuk keamanan, ketertiban, keselamatan nyawa manusia itu ada di tangan polisi. Oleh karena itu saya dorong betul polisi ini. Kita udah selamat beberapa kali karena ada utang mereka, beberapa kasus Firly masih ada utang teman-teman Polda Metro, kasus pemerasan itu Mas BYD, kita sampai sekarang. Artinya kalau kemudian ini tidak dituntaskan, kemudian segera ditutup, ini menurut saya akan lebih tsunami yang sangat luar biasa. Dalam panggung kita ini ada sahabat saya Pak Warsim, beliau ini adalah yang diberi mandat 2 periode dibandingkan teman-teman. Ya, betul. Anda harus ngomong seperti mandat yang ketiga saya diminta narsum. You are emang small, saya masih ingat kata-kata saya, tapi value Anda sebagai Kompolnas itu dahsyat. Saya bahkan kadang-kadang agak sombong. Kalau polisi tidak berubah, dia perlu lapor kepada saya, yang saya bilang bintang 5 peci saya. Karena apa? Ketika Sambo kemudian teman-teman polisi bunga itu kita ngirim itu sebagai pesan bahwa kita berpihak kepada keadilan, bukan kepada korps, bukan kepada korps. Tapi soal nyawa manusia yang sekarang kita berbincangan ini. Tadi Edi bilang seorang diplomat karir ini tidak mudah menemukan tuh, Dave. Saya tidak mau mengatakan bahwa dia lebih hebat dari kita, konstitusi kita mengatakan setiap warga negara. Tapi kalau ini tidak terjadi, ini akan menjadi citra yang sangat buruk lagi kepada teman polisi. Ayo, jangan segera simpulkan, segera kalian berkoordinasi apakah forensik, macam pun, begitu tampil yang mana. Kalau emang belum ada penyidikan, bilang ada penyidikan. Jangan disimpulkan sudah bunuh diri. Ya, gitu. Oke. Mas Yusuf. Ya, penyelidikan ketika pun di sementara ini kalau kasus almarhum ini kan belum ada administrasi penghentian penyelidikan. Dari apa yang disampaikan oleh direktur itu belum menemukan, walaupun kemudian tidak. Tapi ketika menyampaikan terbuka kepada informasi untuk bisa kita dalami, maka itu kita catat. Nah, kita sebagai pengawas tentu mencatat itu. Gitu. Yang kedua, karena memang sudah kita dorong dari sejak tanggal 22 itu, saya sampaikan kepada rekan saya, Pak Cak Anam, ini handphone harus dicari. Dipastikan ada petunjuk-petunjuk. Direktur menyampaikan akan berupaya mencari itu, maka itu kita catat, itu akan terus kita pantau. Nah, artinya kita pun memahami di dalam teknik penyelidikan rekan-rekan penyelidik ini sebenarnya meskipun penyelidikan itu dikatakan sudah disimpulkan, tapi mereka masih, saya yakin, masih punya penasaran kemungkinan-kemungkinan bahwa ke depan bisa saja ada informasi yang disampaikan tadi itu terbuka, memberikan petunjuk baru bahwa ada membuka bahwa kesimpulan yang diambil kemarin ternyata mendapatkan petunjuk-petunjuk. Itu bisa saja. Nah, karena memang penyelidik itu bekerja tidak selesai. Ini sepanjang itu belum dinyatakan dihentikan penyelidikannya, mereka masih punya penalaran untuk terus bekerja mendapatkan hal-hal yang baru. Termasuk itu yang mencermati apa yang berkembang di publik dan juga media sosial ini kan juga menjadi catatan penting. Terutama kejanggalan-kejanggalan yang dianggap oleh publik ini kan harus di betul, di era sekarang ini kan tidak mungkin menutup diri. Kalau zaman dulu kan ini masih materi penyidikan belum bisa kita buka. Era sekarang itu sudah dikontrol oleh publik. Sehingga kita pun melihat sebenarnya di dalam proses-proses penegakan hukum saat ini ada timnya sendiri di dalam memantau apa yang ada di media sosial, apa yang ada di publik, yang itu bisa menjadi masukan, input untuk membuat satu skema ke sana, ke sini, kemari sesuai dengan apa yang dimaksud publik. Itu terbuka, Tapi dua hal itu yang tetap kita catat sebagai pengawas, terbuka kepada informasi, berupaya untuk mendapatkan
handphone yang terakhir digunakan almarhum, itu yang sangat penting. Oke, baik. Bang Julius. Ya, pertama kita harus apresiasi progres yang didapatkan oleh tim penyidik. Gitu. Tetapi penting bagi penyidik untuk tetap berfokus pada fakta yang didapatkan, bukan pada narasi. Berbagai macam bentuk kejahatan tidak boleh bias konfirmasi apakah karena pendapat publik, karena pendapat forensik dan segala macam sebelum itu tuntas dan selesai. Yang pertama, karena biar bagaimanapun kalau kita merujuk citra Polri, kepercayaan publik terhadap Polri, indikatornya adalah dari setiap kejahatan yang berhasil diungkapkan. Tadi Bang Saur cerita kasus Sambo, Teddy Minahasa dan yang lain. Seketika berhasil dibungkus, maka citra Polri naik, itu satu. Yang kedua adalah kita merujuk pada statement dari perwira sekaligus pimpinan Dirkrim Pak Kombes Wira. Ketika ini dinyatakan belum selesai, berarti ada kesempatan untuk terus menggali fakta yang menguatkan tanda kutip pembuktian, bukan pembuktian persidangan, tapi pembuktian kesimpulannya seperti apa. Dan pembuktian itu harus beyond reasonable doubt. Tidak boleh ada pertanyaan dan tidak boleh lagi ada konvers yang saling bantah-bantahan antara penyidik dengan forensik, padahal harusnya sinkron. Itu nanti tugas Kompolnas sebagai mitra strategis Mas Yusuf untuk saling berkoordinasi dan meyakinkan kejelasan bagi publik, itu satu. Yang ketiga adalah, Mas, kita sedang menghadapi proses regulasi yang lebih besar. Ada RUU KUHP yang sedang kita bahas. Ke depan Mas Yusuf juga tahu pasti ada RUU Polri yang akan kita bahas segala macam. Menyangkut kewenangannya, struktur dan segala macam. Dan hari ini Polri juga sedang ada pada situasi restrukturisasi. Dengan presiden baru, Wakapolri yang sedang berproses dan segala macam. Pengalaman kami mengamati Polri puluhan tahun, kasus-kasus seperti ini yang merebak di publik, itu seringkali dijadikan bahan gorengan untuk mempengaruhi restrukturisasi dan perbaikan sistem. Ini jangan sampai menuju ke arah sana. Semua harus dijaga dan yang paling penting tujuannya untuk apa? Polri kuat, penanganan kejahatan tuntas tanpa ada pertanyaan lebih lanjut, maka keadilan tercapai bagi masyarakat. Tapi satu lagi Mas Dev, singkat saja. PBI nggak cuma ngoceh doang. Kami buka ruang posko pengaduan informasi untuk memperkuat penyidikan bagi Polri, itu komitmen kami. Baik, dicatat dan ini menjadi atensi kita semua untuk mengawal kasus ini agar keluarga juga mendapat keadilan, khususnya almarhum Arya Daru Pangayunan. Pemirsa, Buku Diplomat Pertama, sebuah pencapaian dan cita-cita Mahakarya Daru yang tak akan menjadi abu. Pengungkapan kematian Arya Daru semestinya menjadi alarm bagi Polri. Masih ada kasus kematian janggal lainnya yang meluap lalu senyap. Kasus Ahmad Dori dan Yodi Prabowo bukankah cukup untuk menjadi pengingat? Saya Davi Pratama. Terima kasih Bang Nikolai, terima kasih Bang Saur, Bang Julius juga terima kasih. Bang Edi terima kasih, Bang Yusuf terima kasih banyak sudah hadir di studio kami pemirsa. Saya Davi Pratama, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.